Hai anak-anak, Miss Sisil akan review kembali materi kita untuk ulangan harian tematik 3H. Seperti kita ketahui ya anak-anak, Jumat besok ada ulangan tematik 3H yang akan kita gunakan juga sebagai simulasi PAT tematik. Ya, dilaksanakan pukul 8 sampai jam 9. Materi yang keluar itu ada simbol pramuka, rambu lalu lintas, membaca dena, sudut, dan diagram batang. Kita akan bahas satu persatu ya. Nah, masih ingatkah kalian apa itu simbol gerakan pramuka? Ya, simbol gerakan pramuka itu adalah ini, tunas kelapa ya, warnanya coklat. Selain tunas kelapa, ada banyak sekali simbol pramuka atau lambang pramuka yang kita kenakan di baju pramuka. Sebenarnya ini tidak harus kalian hafal, tapi harus kalian pahami. Di antaranya ada tanda pandu dunia, biasanya warna ungu ya, tanda pandu dunia. Ada papan nama, ada tanda lokasi. Kalau kita di DKI Jakarta ya warna tulisannya DKI Jakarta. Lalu ada pita nomor, lalu ada badge daerah, ini rencana wilayah, ada tanda jabatan, ada juga tanda tutup kepala. Tanda tutup kepala biasanya warna hijau dan ditaruh di topi ya, ada di topi. Kemudian ada tanda pelantikan. Tanda pelantikan ini biasanya untuk laki-laki bentuknya belah ketupat dan perempuan itu bentuknya lingkaran dan warnanya coklat ya. Kemudian di bawahnya ada tanda barung ya. Tanda barung di sini nih itu bentuknya segitiga dan warnanya bisa warna apapun. Lalu ada tanda kecakapan umum. Di sini ada lambang bunga tunas kelapa ya. Kalau 1 itu siaga mula, 2 itu siaga bantu, dan 3 itu siaga tata. Lalu ada juga tanda kecakapan khusus ya. Nah, jadi yang perlu kalian ingat itu diantaranya ada yang warna ungu ini tanda madu dunia, tanda tutup kepala, tanda pelantikan, tanda barung, dan tanda kecakapan umum serta tanda kecakapan khusus ya. Next. Nah, tanda kecakapan khusus tentu itu banyak sekali ya. Di sini ada menyanyi, P3K, pengatur ruangan, pengamat, juru masak, berkemah, penabung, menjahit, juru kebun, pengaman kampung, dan gerak jalan. Ini adalah TKK yang harus kalian ingat ya. Tidak semuanya mungkin kalian hafal, tapi beberapa saja yang harus kalian ingat, terutama yang ini. Bagaimana cara membedakannya? Kalau kuning itu adalah artinya itu di bidang agama dan moral. Ini contohnya ada penabung. Warna merah itu artinya di bidang patriotisme dan seni budaya. Contohnya menyanyi dan pengatur ruangan. Hijau itu di bidang keterampilan. Contohnya menjahit, juru kebun, dan juru masak. Putih itu artinya di bidang ketangkasan, contohnya pengamat dan gerak jalan. Biru itu artinya di bidang sosial, contohnya P3K dan pengaman kampung. Nah, ini harus kalian ingat-ingat dan pahami ya. Kita lanjut ke Garuda Pancasila. Nah, yang harus kalian ingat adalah jumlah bulu pada Garuda Pancasila. Ya, kalau bulu sayap itu ada 17, melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia. Bulu ekor, ini yang ada di bawah Bhinneka Tunggal Ika, itu ada 8, melambangkan bulan kemerdekaan Indonesia, yaitu bulan Agustus. Lalu ada bulu pangkal ekor 19, dan bulu leher ada 45, yang melambangkan tahun kemerdekaan Indonesia. Ya, nah kenapa warnanya kuning? Nah, kuning ini memiliki arti keluhuran bangsa. Itu ya yang harus kalian ingat. Lalu tentang rambu lalu lintas. Ada 3 rambu ya, ada rambu larangan. Biasanya warnanya merah ya. Di sini contohnya dilarang stop, parkir, dilarang parkir, dan dilarang masuk. Rambu larangan yang berwarna merah ini dibuat supaya pengendara itu hati-hati di jalan dan menaati peraturan
ya, supaya dia tertib. Rambu larangan ini dibuat supaya pengendara jalan itu tertib di jalan. Kemudian ada rambu peringatan. Rambu peringatan ini biasanya warna kuning. Contohnya ada pejalan kaki, jalanan licin, rawan longsor. Nah, rambu peringatan ini dibuat untuk mengingatkan kita supaya kita hati-hati di jalan, ya. Tadi kalau yang merah supaya kita tertib di jalan. Kalau yang peringatan warna kuning supaya kita hati-hati di jalan, ya. Kemudian ada juga yang warnanya biru, itu artinya petunjuk suatu tempat atau arah. Nah, misalnya di sini yang ada panah muter. Ini artinya itu kita diminta untuk putar arah, ya. Kemudian yang ini berarti tandanya ada lokasi untuk menyeberang, ada zebra cross misalnya. Kemudian yang P ini artinya ada tempat parkir, ya. Ingat itu saja. Oke, merah untuk larangan, kuning untuk peringatan, biru untuk petunjuk. Oke, lanjut lagi di arah mata angin, ya. Ada 8 ya. Arah mata angin timur, tenggara, selatan, barat, barat daya, barat, barat laut, utara, timur laut, ya. Timur laut ada di antara utara dan timur, tenggara di antara timur dan selatan, barat daya di antara selatan dan barat laut di antara barat dan utara. Biasanya arah mata angin ini digunakan untuk membaca denah. Contoh, di sebelah utaranya sekolah ada museum. Kalau kita ada di bank, di sebelah baratnya ada apa ya? Ya, ada toko sepatu. Kalau kita ada di Jalan Mangga, sebelah selatannya ada apa ya? Ya, ada toko sepatu dan ada bank. Jadi, arah mata angin ini memudahkan kita untuk membaca denah. Kita lanjut ke sudut, ada 3 jenis sudut. Yang pertama itu sudut siku-siku. Ya, bentuknya L, besarnya 90 derajat. Contohnya ada papan tulis, ada buku. Sudut lancip, nah ini besarnya kurang dari 90 dan lebih kecil dari sudut siku-siku. Contohnya pizza. Misalnya ada sudut tumpul itu lebih besar dari sudut siku-siku. Ya, contohnya segi 8. Oke. Kemudian kita juga belajar tentang membaca diagram batang. Bagaimana membacanya? Mudah sekali di sini contohnya. Siswa yang menyukai warna merah itu ada 20, kuning ada 45, hijau ada 35, biru ada 30, dan ungu ada 15. Nah, mudah kan? Kalau misalnya ditanya berapa selisih, kalau selisih itu artinya dikurang. Misalnya, selisih siswa yang menyukai warna biru dan ungu adalah, misalnya berarti 30 dikurangi 15 sama dengan 15. Kalau kalian ditanya berapa jumlah seluruhnya total siswa, kalian tinggal menambahkan saja. Merah 20 ditambah kuning 45 ditambah hijau 35 ditambah biru 30 ditambah ungu 15 dan totalnya kalian tambahkan itu hasilnya berapa. Ya, mudah bukan anak-anak? Nah, setelah kalian melihat video ini dan mengingat kembali materi yang pernah kita pelajari, silahkan kalian coba kerjakan kuisis pada link berikutnya. Terima kasih anak-anak, selamat belajar.